Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Hayakumullah wa bayyakum wa saddadanillah wa iyyakum alal khairi wal huda mahyina. Ayuhal ikhwatul kiram. Insyaallah subhanahu wa taala ana enggak akan lama di sini, insyaallah 10 menit saja. Kita masuk ke sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berikutnya yang banyak ditinggalkan oleh umat Islam. Yakni sunnatu ruqyatil insan nafsahu wa ahlahu. Orang itu banyak meninggalkan ruqyah untuk diri dia dan juga keluarga dia. Jadi semuanya langsung dibawa kepada dokter tanpa dibacakan Quran dan sebagainya. Wallahi ini rugi sekali. Kenapa? Karena di zaman Nabi kita Muhammad SAW itu sudah ada tabib. Tabib itu macam istilahnya orang-orang yang faham medis, tapi di zaman dulu pakai masih herbal dan sebagainya. Tapi Nabi kita Muhammad SAW walaupun ada mereka, beliau nggak ninggalkan ruqyah. Dan jangan dikira ruqyah ini untuk orang kesurupan dan sebagainya, enggak. Hatta orang yang sakit, gitu loh ya. Sakit dengan sakit medis tetap juga sama. Jangan sampai kita sikit-sikit langsung ke bawa dokter. Betul bawa ke dokter tapi sambil dibacakan apa? Al-Quran Al-Karim. Jadi dua metode kita pakai. Kenapa? Karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil marad alladhi mata fi. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika sakit yang mana sakit ini menyebabkan beliau itu nanti meninggal. Kana yanfuthu ala yadayhi. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu meniupkan kedua telapak tangan beliau dan beliau membacakan Al-Ikhlas, Al-Falaq sama An-Nas. Gampangnya ini disebutkan Al-Mu'awwidzat, surat-surat pelindung bagi umat Islam. Dibacakan, habis dibacakan baru diusapkan kepada seluruh tubuh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Aisyah? Falamma thaqula 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam dzalik, ketika Nabi SAW sudah semakin berat karena beliau itu udah tambah sakit dan sebagainya, maka Aisyah lah yang membacakannya. Apa kata para ulama? Sakitnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu betul-betul parah. Tapi terasa ringan, masih bisa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk tidak mengerung kesakitan. Itu karena Al-Qur'an tadi. Beda loh Pak, sakitnya orang awam sama sakitnya para ulama itu beda. Orang awam kapan sakit tuh gampang ngeluh. Demam dia ngeluh ke istri, yang ngeluh ke siapa, ngeluh, marah dan sebagainya. Al-Imam Ahmad rahimahullah pernah kondisi sakit yang parah. Ketika itu nggak sengaja Al-Imam Ahmad rahimahullah, beliau ini yang mengerang kesakitan. Muridnya mengatakan, "Ya Imam, wahai Imam, innal malaikata yaktubuna aninal marudha." Sesungguhnya para malaikat itu tetap nulis erangan orang-orang yang sakit. Al-Imam Ahmad rahimahullah baru faham. Takutnya ngeluh kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Barulah Imam Ahmad ruqyah untuk diri beliau sendiri. Terasa lebih ringan. Apa yang kata para ulama? Kita ini banyak meninggalkan ruqyah untuk diri kita dengan Al-Quran Al-Karim. Padahal Al-Quran Masya Allah, obat yang paling besar untuk umat Islam itu bukan di kimia, tapi apa? Al-Quran Al-Karim. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa nunazzilu minal Quran ma huwa shifaun wa rahmatun lil mu'minin. Kami turunkan Al-Quran Al-Karim ma huwa shifa, yang mana dia penyembuh untuk semua manusia, penyembuh untuk semua manusia, wa rahmatun lil mu'minin, dan rahmat khusus bagi orang-orang beriman. Kalau penyembuh, semua orang bisa mengambil faedah, manfaat dari apa? Al-Quran Al-Karim sebagai penyembuhan. Tapi kalau rahmat khusus untuk orang apa? Beriman. Ana ambil contoh, Masya Allah. Ana pernah berangkat ke Eropa, terkhusus Jerman, itu pengobatan kanker. Kalau antum nggak percaya, cek aja nanti di Google. Pengobatan kanker orang-orang Jerman itu pakai Al-Quran Karim. Wallahi pakai apa? Al-Quran Karim. Jadi diputarkan merotal. Mereka tuh nggak ngerti itu apa. Tapi yang mereka inginkan orang sembuh dari penyakit apa? Kanker. Wallahi
Ini satu hal apa? Mukjizat dari Al-Quran Al-Karim. Kalau antum nggak percaya, cek aja nanti. Makanya sampai ada salah seorang ummahat juga kena kanker nih. Kena apa? Kena kanker payudara. Di ruqyah kesurupan. Rupanya apa? Ketika kesurupan ditanya, kamu tinggal di mana? Di sini kata dia. Tidak ada dia. Di situ Pak, masya Allah, nggak lama setelah diruqyah itu sembuh. Jadi kita ini ngira kayaknya kesembuhan ini cuma di medis, kesembuhan cuma di medis. La ya akhi. Nabi SAW mengatakan, tadau, berobatlah kalian. Fa inna Allah tabaraka wa ta'ala la yunjilu da'an illa wa anzala ma'ahu dawa'a. Berobatlah kalian, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah menurunkan sebuah penyakit kecuali Allah turunkan apa? Obatnya. Dan kita perlu tahu obat dalam Islam, masya Allah tabarakallah rahman, dan ini banyak ditinggalkan. Itu Al-Quran, bisa hijamah, berbekam, bisa juga dengan apa? Minum habbatus sauda, bisa minum madu, tapi banyak kaum muslimin tinggalkan itu. Ini Nabi udah kasih resep nih, kita banyak tinggalkan, masya Allah tabarakallah rahman. Antum tahu, masya Allah, ada dapat cerita dari Ustaz Abu Abdul Hakim. Orang Yahudi itu bekam itu sampai mau bayar 2,5 juta. 2,5 juta untuk apa? Bekam. Umat Islam sekarang banyak umat Islam ini yang buka terapi bekam dan bersertifikat nggak mau bekam. Padahal bekam itu cuma 150.000 atau 200.000. Orang Yahudi 2 juta aja mau. Masya Allah. Buang duit untuk apa? Hijamah. Mereka faham ini obat yang paling bagus. Ana sampai antum tahu al-habbatus sauda keluaran Jerman itu cuman beberapa tetes al-habbatus sauda. Jadi mereka namakan dengan istilah lain. Apa nama medisnya gitu ya. Dari habbatus sauda. Itu mereka keluarkan beberapa tetes 500.000 dijual. Di kita 100.000 udah seabrek-abrek kan kayak gitu. Enggak dipakai, enggak diminum, madunya juga sama. Jadi Tibbun Nabawi, obat dari Nabi kita Muhammad SAW itu banyak orang yang sepelekan, apalagi ruqyah. Ini banyak orang tinggalkan, masya Allah. Bacaan Al-Quran, bacakan muawwidzat yang udah sampaikan anak-anak kita. Bacakan apa? Muawwidzat atau a'udzuka bikalimatillahi tammati min kulli ainin lamah min kulli syaitan wa hamma. Itu banyak sekali umat Islam udah tinggalkan itu. Dan itu kata para ulama rugi. Padahal itu berasal dari apa? Dari umat Islam. Ana ambil contoh, masya Allah. Banyak sekali umat Islam yang merasakan kerugian yang asalnya dari umat Islam tapi dipakai oleh orang-orang kafir. Jadi orang kafir itu mengira bahwasanya inilah dari kami. Banyak penelitian yang keluar dari Islam tapi ternyata udah dianggap itu datang dari orang-orang apa? Kafir. Ana ambil contoh aja. Ada macam kayak di ilmu matematika atau paham lah kan aljabar itu kan. Aljabar itu dari siapa? Rumus itu Aljabar. Kita ngira itu orang dari barat gitu loh ya. Orang Islam, banyak penelitian Islam yang akhirnya nggak diakui. Kenapa ditinggalkan? Sama, jangan sampai nanti metode membacakan Al-Quran Al-Karim kepada orang sakit diambil oleh metode orang kafir, sedangkan itu kitabnya sendiri umat Islam. Itu yang perlu kita ketahui. Jadi Pak, biasakan kalau sakit. Dan ana selalu seperti itu. Antum masya Allah, ana pernah anak-anak Khalid itu sakit sampai demam 38. Demam dia, panas, nangis terus. Waktu itu ana lagi ngobrol-ngobrol sama ustadz-ustadz di pondok, di gazebo. Kami punya pondok itu ada gazebo, kami ngobrol-ngobrol. Tiba-tiba istri nelpon, "Bang, tolong Bang, si Khalid ini panas sekali." Oh ya udah. Ana ambil Khalid, waktu itu lagi ramai tamu. Ana ambil Khalid, ana bawa ke kantor sama istri. Dia, ayo Dik, ke kantor gitu. Ana bawa ke kantor, ana baringkan Khalid di kantor. Ana bacakan ayat kursi sama Al-Fatihah. Awal Al-Fatihah 3 kali, ayat kursi 3 kali. Istri ana pegang, itu tidak lama loh Pak, sekitar 10 menitan aja. Loh Bang, udah normal lagi. Wallahil adzim, ana ucapkan ini biar antum paham Al-Quran Al-Karim itu syifa, penyembuh. Yang aslinya mau dibawa rumah sakit, tidak jadi bawa rumah sakit. Itu kenapa? Banyak. Ustaz Ali Hasan Bawazir, kalau antum nggak percaya coba cek juga. Anda lihat video itu Ustaz Ali Hasan Bawazir. Juga sama, anaknya awalnya sakit, tiba-tiba dibacakan Al-Quran sama beliau. Habis itu nggak lama lari lagi.
langsung main lagi. Itu terjadi banyak, masya Allah. Itu zaman kasus umat Islam zaman dahulu. Mereka nggak pernah tinggalkan Al-Quran sebagai syifa, itu mereka nggak pernah tinggalkan. Nah sekarang banyak orang cuman makan obat, minum obat, mereka tinggalkan tibbun nabawi. Itu rugi. Wallahu alam bisawab. Insyaallah subhanahu wa taala kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Dan ingat, Nabi meruqyah diri beliau sampai meninggal. Minimal itu meringankan rasa sakit kita. Naam sahih. Yang antum awalnya bisa sakit, ngerung terus, ngeluh terus dan sebagainya, itu bisa dihilangkan dengan apa? Dengan kita meruqyah diri kita sendiri. Wallahu alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.